Jumpa lagi di TV. Ya, kita kedatangan laptop monster lagi. Kali ini dari Asus ya. Dia udah pakai prosesor Intel Core i9 generasi 13. Dan banyak yang nanya, mana tuh RTX 40 series? Ini dia nih, udah pakai GPU Nvidia RTX 40 series. Layarnya pakai ROG Nebula display berukuran 18 inci resolusi 2,5K dengan refresh rate 240 Hz. Ya, ini adalah Asus ROG Strix Scar 18 G834JZ. Oke, sebelum kalian main mendang-mending dengan harganya atau speknya ya, mesti diingat yang satu ini adalah ROG ya. Jadi memang selalu datang dengan hal-hal yang spesial di dalamnya. Dan performa setinggi ini biasanya memang dimanfaatkan untuk menghasilkan penghasilan lagi. Jadi bukan sekedar dibeli buat main game doang tanpa ada hasil ya. Jadi nggak usah mendang-mending, oke? Tentunya dia langsung bisa untuk 3D, langsung bisa untuk video editing. Mau gaming yang mana juga jalannya harusnya kenceng nih yang satu ini. Susah kan cari kombinasi yang seperti itu? Oke, udah paham? Mari kita mulai bahas dari spesifikasi dasarnya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i9 13980HX. Mentok nih ya. Prosesor ini diklaim punya performa multicore 45% lebih tinggi dibandingkan seri HX generasi sebelumnya. 45%, bukan 10, bukan 20. Dia punya 8 performance core dengan 16 thread. Lalu dia juga punya 16 efficient core yang, wah itu bukan core yang gak kenceng, itu core kenceng banget yang 16 juga ya. Base powernya 55 watt. Tapi tentunya ini kembali lagi ke produsennya. Yang ini bisa di-push sampai 180 watt saat boost awalnya. Lalu dia juga punya 36 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphicsnya dia pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Jelas yang satu ini sudah punya akselerasi hardware untuk QuickSync dan juga untuk AV1. Jadi kekinian banget. Untuk RAM 32 GB DDR5 4800 MHz langsung dual channel. Jadi di sini ada 2 slot RAM dan dua-duanya sudah langsung diisi. Kalau masih kurang, ini masih boleh tambah sampai dengan 64 GB. Tapi rasanya 32 sih udah cukup monster di sini ya. Nah, untuk SSD dia pakai 2 TB SSD NVMe PCIe 4.0. Total ada 2 slot M.2 di sini. Jadi kita masih bisa nambah 1 keping SSD lagi kalau memang dibutuhkan. Nah, GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 4080 laptop GPU. Dia sudah pakai arsitektur yang baru. Ya, tahu namanya? Ada Lovelace. Ya, yang 4000 series itu namanya Ada Lovelace. Dan dia sudah menggunakan 4th Gen Tensor Cores dengan 3rd Gen RT Cores. Tentunya support DLSS 3 juga. CUDA Cores-nya ada 7424 dengan VRAM-nya 12 GB GDDR6 192 bit. Untuk TGP-nya maksimum sampai dengan 175 watt. Dia udah support fitur resizable bar dan juga dilengkapi dengan MUX switch. Terdapat fitur GPU power saving yang dapat digunakan untuk mengubah mode GPU yang digunakan. Pertama ada Ultimate. Ini mode yang cocok digunakan saat terhubung ke charger untuk memaksimalkan performa. Lalu ada standar mode hybrid yang dapat secara otomatis mengubah dari integrated graphics ke discrete graphics berdasarkan aplikasi yang digunakan. Ini adalah mode default saat laptop pertama kali digunakan ya. Lalu ada Eco Mode. Tentunya mode ini akan menonaktifkan discrete GPU agar baterai dapat bertahan lebih lama saat digunakan tanpa charger. Lalu ada Optimize. Di sini laptop akan secara otomatis mengubah mode dari Eco Mode ke Standard Mode. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211. Tentunya udah Wi-Fi 6E, Wi-Fi AX ya. Lalu gigabit Wi-Fi udah ada di sini. Lalu Bluetooth-nya versi 5.3. Kapasitas baterainya gede di 90 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Nah, sebelum masuk ke bagian bodinya, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu packagingnya. Karena penting ini dari packagingnya. Karena laptop ini punya packaging dan cara unboxing yang berbeda dibandingkan laptop lainnya. Dia menggunakan packaging berwarna abu-abu khas ROG dengan ilustrasi ala komik barat di bagian belakang kardusnya. Perlu diperhatikan saat unboxing laptop ini, kardus ini wajib ditaruh dalam posisi tidur, bukan berdiri. Karena saat bagian dalamnya kita tarik keluar, laptopnya tidak memiliki lapisan pelindung di bagian atas. Kalau dibuka dalam posisi berdiri, ada kemungkinan laptopnya akan jatuh.
karena tidak ada penahan yang kuat di bagian atasnya. Jadi hati-hati banget saat membukanya ya. Nah lanjut, untuk form factornya adalah clamshell. Materialnya menggunakan kombinasi aluminium dan polikarbonat. Untuk desain secara keseluruhan masih mirip dengan ROG Strix Car generasi sebelumnya. Masih terlihat ada ornamen garis diagonal dengan logo ROG yang kecil di cover atas, dan di cover keyboard juga ada. Di cover keyboard bagian atas terlihat area yang cenderung agak transparan di sini ya. Terdapat logo ROG yang cukup besar juga di bagian belakang layar, lengkap dengan lighting RGB yang juga diintegrasi dengan RGB lighting strip yang ada di sisi bawah laptop. Opsi tingkat kecerahan dan pengaturan lighting dapat diakses melalui software Armoury Crate. Nah untuk warna ini hitam tentunya. Dimensi panjang 39,9 cm, lebar 29,4 cm dan ketebalan 3,08 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja ada di 3,06 kg. Untuk chargernya 850 gram. Ini adalah charger 330 watt, cocok banget ya buat performa yang tinggi. Total bobot kalau dibawa-bawa 3,9 kg. Nah kalau untuk display dia menggunakan ROG Nebula Display. Ini adalah IPS level panel dengan ukuran 18 inci. Resolusinya adalah QHD Plus atau 2,5K 2560 x 1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 240 Hz dan udah support teknologi Nvidia G-Sync. Response time 3 milisecond. Nah, menurut Asus, layarnya punya peak brightness di 500 nits dengan color gamut 100% DCI P3. Nah, berdasarkan pengujian kami, brightness-nya di indoor itu sekitar 436 nits dengan gamut coverage di 98,7% DCI P3 dengan volume di 103,5% DCI P3. Dia sudah disertifikasi Pantone Validated dan TÜV Rheinland Certification Low Blue Light. Ini juga sudah mendukung Dolby Vision HDR. Permukaannya anti glare ya. Bingkai atasnya dan samping itu tergolong tipis di sini. Kalau di atas ya memang agak beda karena ada kamera di situ ya. Nah, untuk kameranya ini sayangnya masih menggunakan webcam dengan resolusi 720p 30 fps. Untuk kualitas kamera dan mikrofon kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah kualitas kamera dari laptop Asus ROG Strix Car 18 2023. Jadi bagaimana hasilnya? Nah untuk audio ini spesial ya. Dia pakai 4 speaker sistem dari Dolby Atmos dengan Smart Amplifier Technology. Untuk letaknya ada di bagian bawah kanan kiri laptop. Terdapat software Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengatur preset audio. Untuk detail suaranya termasuk keren nih ya dan jelas bener. Kami cuma bisa bilang kalau speaker ini layaknya ada di laptop gaming dengan kelas harga segini memang. Jadi ya mantap sekali. Sekarang mari kita lihat konektor-konektornya. Di sisi kiri ada DC in dan ada Ethernet port, kemudian ada satu HDMI 2.1, ada satu Thunderbolt 4, ada satu USB-C 3.2 Gen 2, kemudian ada port audio jack combo 3,5 mm. Nah, kalau di sisi kanan itu hanya ada dua USB 3.2 Gen 2. Nah, untuk keyboard ini menggunakan layout khas ROG Strix Car. Ini adalah full size keyboard lengkap dengan tombol numpad di sisi kanannya. Travel distance-nya nggak kira-kira 2,0 mm. Biasanya kan kalau laptop-laptop itu 1, ya, ini 2,0. Dengan kedalaman cekungan keyboard itu 0,15 mm. Ini supaya jarinya nggak miss ya kalau ngetik. Tentunya dia dilengkapi dengan teknologi N-key rollover, seperti sebagaimana mestinya sebuah keyboard gaming ya. Terdapat 5 tombol makro di bagian atas keyboard yang dapat dikonfigurasi melalui software Armoury Crate juga di sini. Dan dilengkapi juga dengan backlit RGB yang tingkat kecerahannya dapat diatur dengan software Armoury Crate atau langsung dengan tombol function plus F3. Untuk touchpad ini cenderung center to spacebar tapi sedikit melebar ke kanan. Tentunya dia juga sudah menggunakan precision touchpad. Sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Dia menggunakan teknologi ROG Intelligent Cooling yang terdiri dari Tri-Fan Technology. 2 kipas berukuran besar dan 1 kipas berukuran kecil. Ya, 3 kipas di sini. Dia juga menggunakan full surround fans atau ventilasinya full surround mana-mana ya. Dan ini penting banget, dia menggunakan Thermal Grizzly Conductor Note Extreme Liquid Metal yang oleh Asus diklaim mampu membuat suhu CPU dan GPU 15 derajat lebih dingin. Untuk heat pipe ada 7 di sini. Nah, lalu untuk intake dari bawah dan exhaust ke arah belakang dan kanan serta kiri. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Terdapat menu pengaturan profil performa pada software Armoury Crate. Pertama ada Windows. Ini adalah mode default yang ditujukan untuk penggunaan harian yang standar aja ya. Lalu ada Silent, mode yang ditujukan untuk penggunaan laptop ini di area yang hening seperti mungkin di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang nggak boleh berisik. Kemudian ada mode Performance ya. Ini performa keseluruhan laptop dibuat sedikit lebih kencang dari mode Windows di sini. Lalu ada lagi mode Turbo. Performa keseluruhan laptop dibuat sekencang mungkin serta kecepatan
kecepatan putaran kipas itu ditingkatkan. Dan masih ada manual tentunya. Pengguna dapat mengatur sendiri kecepatan kipas dengan grafik suhu versus kecepatan kipas. Terdapat fitur baru di sini yang ada di Armoury Crate pada laptop ini, yaitu pengaturan jumlah core yang aktif. Ini unik ya. Pengguna bisa mengatur manual berapa banyak core yang akan diaktifkan, karena mungkin banyak banget core-nya ya. Jumlah konfigurasi core terendah yang dapat diatur adalah 4 performance core saja dan 0 efficient core. Ya, jadi cuma 4 core doang yang dihidupkan. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke pengujian konsistensi performanya. Kita pakai Cinebench R15 looping 20 kali. Di mode window, skor tertinggi ada di 4.480 poin. Untuk mode silent, dia di 4.179 poin. Di mode performance ada di 4.552 poin. Sementara mode terkencangnya tentunya turbo, dia bisa dapat 5.080 poin. Sebagai perbandingan, skor maksimum dari Core i9 12900HX yang pernah kami uji adalah 3.665 poin. Jauh ya. Ada peningkatan di sini sekitar 38,6% jadinya. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan, mode window di 4.420 sampai 4.480, sementara mode silent ada di sekitar 4.100-an poin hingga run kelima. Run berikutnya itu perlahan turun ya ke 3.500 sampai 3.600 poin. Nah, di mode performance dia bisa berada di kisaran 4.500 sampai 4.530 poin. Lalu kalau di mode turbo dia ada di 4.900 sampai 4.960 poin. Terlihat bahwa skornya tuh mirip dengan skor maksimal di semua mode kecuali untuk silent. Ini wajar ya, karena silent itu memang dibuat untuk mengurangi noise yang dihasilkan oleh sistem pendingin laptopnya. Oke, kalau suhu kerja gimana? Di mode turbo terlihat bahwa suhu itu bisa dipertahankan di kisaran 95 derajat Celcius. Ini sebetulnya tergolong aman ya, karena suhu ini terjadi di Cinebench yang CPU package powernya itu bisa nyampe 150 sampai 180 watt. Nah, saat software yang dijalankan itu bisa memanfaatkan GPU secara maksimal di 150 lebih watt ya, seperti saat jalanin game AAA misalnya ya. Nah, di sini power CPU akan dijaga di bawah 100 watt karena maksimum power yang diizinkan ada di 230 atau 240 watt untuk mode pengaturan performa secara manual. Oke, sekarang mari kita langsung lihat aja pengujian performa untuk aplikasi beneran. Kita langsung ke Blender aja ya. Kali ini kita nggak pakai BMW Scene karena BMW Scene terlalu ringan buat laptop ini. Jadi kita langsung pakai Barbershop Scene Render di sini. Nah, untuk pakai CPU render aja, ini selesai dalam waktu 15 menit 8 detik. Nah, kalau untuk GPU render, ini hanya 1 menit 40 detik. Ya, bahkan di sini pun udah kencang banget dia ya. Nah, oke, untuk suhu kerja, CPU ada kisaran cuma 68 sampai 73 derajat Celcius, sementara GPU hanya 60 sampai 65 derajat Celcius. Jadi lihat ya, kalau tadi nyampe 95, nggak nyampe kalau di aplikasi benerannya. Lanjut ke Adobe Premiere Pro sisi 2023. Nah, kita mulai dari yang 4K 60 dulu yang panjangnya 2 menit 7 detik. Nah, kalau di render pakai software only selesai dalam waktu 5 menit 31 detik. Kalau kita hidupkan kudanya hanya 1 menit 12 detik saja. Ingat 4K 60 fps itu ya. Lalu untuk 1080p 60 fps software only 49 detik. Kalau pakai kuda hanya 18 detik aja. Cepat banget. Sepertinya kita udah harus pakai 8K kali ya kalau yang satu ini ya. Oke, lanjut. Untuk suhu kerja, suhu CPU dari kisaran 65 sampai 80 derajat Celcius saja saat dia ngerender. Lalu GPU-nya itu maksimal cuma sampai 65 derajat Celcius. Lagi-lagi aman di sini. Sekarang kita pindah ke DaVinci Resolve 18. Ini software video editing profesional, tapi ini versi yang free, versi yang gratisnya. Nah, untuk 4K 60 videonya itu selesai dalam waktu 2 menit 12 detik saja. Ini luar biasa sih, kencang banget ya. Lalu untuk 1080p 60 fps itu hanya 38 detik. Untuk suhu kerja, karena ini versi gratis, jadi dia akan menghajar prosesor dulu. Ini memang softwarenya kayak begitu ya. Jadi CPU-nya bisa di kisaran 90 sampai 97 derajat Celcius. Sementara untuk GPU ada di 64 sampai 70 derajat Celcius. Ya, ini emang umum terjadi setiap kali kita pakai DaVinci Resolve versi yang gratis ini. Nah, kalau emang kalian menggunakan software yang tipe seperti ini ya, rasanya ada baiknya untuk mungkin pindah ke mode Windows atau mungkin bahkan silent. Masih kencang juga kok. Oke, kita lanjut ke pengujian game, tapi kita masuk ke 3D Mark dulu ya. Kita tes dulu GPU-nya. Untuk Firestrike DirectX 11 itu dapat 43.032 poin. Time Spy DirectX 12 itu 18.851 poin. Nah, suhu kerjanya pada saat kita lakukan Firestrike stress test itu GPU dari kisaran 76 sampai 80 derajat Celcius. Masih aman. Nah, kalau untuk gaming gimana? Oke, kurang lebih seperti ini ya performanya.
Nah, untuk game yang terakhir ini, Assassin's Creed Valhalla, selama 30 menit dimainkan, CPU-nya ada di kisaran 82 sampai 87 derajat Celcius, sementara GPU ada di 78 sampai 80 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, seluruh area keyboard ada di bawah 40 derajat Celcius. Bagus banget nih ya. Titik terpanas itu ada di bagian tengah atas keyboard yang mencapai hanya 39 derajat Celcius. Area keyboard kiri dan kanan itu bahkan di 29 sampai 35 derajat Celcius. Kalau palm rest aman, bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Sebagai catatan, suhu ruangan ada di kisaran 25 derajat Celcius ya. Nah, sekarang kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystal Disk Mark kita bisa mendapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6448 MB per second dan kecepatan tulisnya di 4901 MB per second. Ini memang bukan SSD PCIe Gen 4 terkencang yang pernah kami uji, tapi ini udah kencang bener sih sebetulnya ya. Bahkan untuk gaming, loading gaming yang berat nggak ada masalah. Ini cepat banget sebetulnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterai ya. Brightness-nya kita taruh di 150 nits. Ini pengujian baru kita pakai 150 nits. Kemudian untuk volume kita taruh di 25%. Kita pakai mode Windows ya. Hasilnya video playback 1080p itu baru selesai setelah 7 jam 45 menit. Hampir 8 jam. Untuk monster seperti ini luar biasa ya. Mantap banget. Nah, tapi masih ingat kan tadi laptop ini kan bisa menonaktifkan core dari prosesornya. Jadi kita coba sekali lagi ya. Yang ini kita pakai mode silent dan jumlah core yang aktif cuma 4 performance core. Hasilnya di sini video playback 1080p itu bisa mencapai 8 jam 15 menit. Jadi kelihatan ya, dia bisa bertahan sedikit lebih lama kalau hanya pakai 4 performance core doang. Jadi kalau kalian emang lagi pakai ini untuk mobile dan untuk mencatat-catat aja, mungkin mau nurunin jumlah core-nya ya, kan nggak perlu semuanya ya dipakai, yang penting baterainya lebih awet. Nah, kalau untuk pengisian baterainya sendiri selama 30 menit pertama dia langsung terisi 59%. Sementara itu untuk mencapai 100%, masih ingat ini baterai 90 watt hour. Gede ini baterainya ya. Untuk mencapai 100%, dia hanya butuh waktu 90 menit saja. Jadi ini kecepatan charging yang sangat kencang untuk laptop gaming dengan baterai yang super besar seperti ini. Oke, sekarang kita bahas harganya. Tentu saja sebuah laptop monster yang sangat kencang seperti ini harganya nggak mungkin 15 atau 20 juta. Jelas tidak mungkin, kan dia akan menghasilkan uang kembali. Ya nggak ya? Nah, untuk unit yang kami uji ini dijual di harga 67.999.000. Setiap pembeliannya udah ada bonus ROG Backpack di situ, ada ROG Gladius 3 Gaming Mouse P514 ya, dapat gaming mouse di sini. Dapat ROG Fusion 2 300 headset, ada headsetnya juga, ada armor cap, lalu tentunya ada Microsoft Office Home and Student 2021 dan Windows 11 Home-nya. Untuk garansi dia dapat 2 tahun garansi global. Ini bisa diklaim di service center Asus di seluruh dunia. Jadi nggak cuma buat Indonesia doang. Dia dilengkapi juga dengan Asus VIP Perfect Warranty di 1 tahun pertama yang mencakup garansi perlindungan terhadap kelalaian pengguna pada tahun pertama sebanyak 1 kali yang 100% ditanggung oleh Asus. Pemegang layanan ini akan mendapatkan antrian prioritas juga nih saat melakukan perbaikan di service center resmi Asus. Dan dia bisa diklaim di Authorized Asus Service Center atau Asus Service Partner di seluruh Indonesia. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sayangnya memang laptop ini kameranya masih 720p 30 fps, belum Full HD ya. Lalu kemudian karena adalah laptop gaming dengan performa yang maksimal, ini bobotnya memang nggak bisa di kisaran 1 atau 2 kg saja. Jadi memang dia cukup besar dan berat ya, layarnya kan juga 18 inci. Nah, dari sisi menariknya, dia adalah salah satu best-in-class performance gaming laptop karena sudah hadir dengan prosesor Intel Core i9 13980HX yang benar-benar super kencang di sini ya. Performanya mirip PC desktop bahkan. Udah punya 24 core, 32 thread di sini. Banyaknya jumlah core pada prosesor ini memungkinkan untuk melakukan pekerjaan kegiatan multitasking dalam waktu yang bersamaan seperti gaming sambil live streaming, enteng itu mah. Lalu performa single core-nya juga kencang di sini. Kemudian ada yang baru di sini, konfigurasi jumlah core. Ya, itu bisa dilakukan melalui Armoury Crate. Konfigurasinya juga mudah, ramah lah untuk pengguna awam ya. Lalu GPU-nya langsung pakai RTX 4080 laptop yang sangat kencang. TGP-nya sampai dengan 175 watt. Ini benar-benar full performance. Mampu menjalankan berbagai game AAA di setting tertinggi dengan stabil. Game e-sport ya nggak usah ditanya lah, terbang kalau itu ya. Untuk konten creator profesional cocok banget, bahkan nyaman untuk 3D modeling dan 3D rendering. Nggak ada masalah
masalah di situ. Gaming oke, 3D oke juga. Menggunakan salah satu best cooling system juga, ROG Intelligent Cooling yang baru, karena udah pakai Liquid Metal Conductor Note Extreme ya. Teknologinya juga udah pakai 3 kipas dan full surround fan di sini. Kapasitas RAM-nya juga besar dan SSD-nya juga besar. Dan dia juga menggunakan salah satu yang disebut Best Gaming Display dengan layar ROG Nebula Display. Resolusinya QHD+, udah G-Sync 240Hz. Jadi pengalaman gamingnya mantep aja deh, maksimal di situ ya. Color gamutnya juga udah 100% DCI P3. Jadi buat content creator nggak ada masalah yang satu ini. Konektor juga sangat-sangat lengkap. Wi-Fi-nya udah 6E, future proof. RGB lighting-nya ada di seluruh sisi laptop kalau dibutuhkan. Keyboardnya ini juga mantep ya. Tadi udah dibahas, itu enak banget ngetiknya. Lalu bonus penjualannya ini melimpah banget dan garansinya dia punya garansi global 2 tahun. Kalau mau dibawa misalnya kuliah ke luar negeri nggak masalah, bisa-bisa aja masih ada garansinya berlaku di sana. Ya, laptop satu ini memang cocok masuk dalam kategori laptop gaming monster dari Asus ROG ya. Performanya itu sangat kencang, bahkan mampu menyamai sebuah PC gaming desktop ya. Dengan performa seperti ini, apapun pekerjaan yang kalian lakukan bakal dilibas dengan laptop ini. Jadi, kalau kalian konten kreator, baik itu mau 2D, mau 3D, bisa, nggak ada masalah. Karena performanya emang kencang banget di sini dan kompatibel dengan banyak sekali software-software yang sudah ada sejak lama. Mau dipakai oleh arsitek, bisa banget, enteng itu kerjaannya ya. Untuk gaming nggak ada masalah, pilih aja gamenya, yang mana aja, terserah, nggak ada masalah. Dan untuk kalian yang butuh performa tinggi, entah apa itu aplikasinya, bisa dilibas sama dia. Ya, jadi kalau performa monster adalah yang dicari, ROG Strix Scar 18 ini bisa jadi salah satu kandidat yang cukup menarik. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.